Pokja TPK 2D Desa Sumberrejeki. MOU Kejari Balangan dan DKP 3 Kabupaten Balangan terkait pendampingan hukum perdata dan TUN. BNNK Balangan laksanakan BIMTEK laporan aksi P4GN. Pengurus baru PAT Balangan dilantik untuk mendukung pemenuhan hak anak. Kemenak Balangan gelar dialog penguatan moderasi beragama. Peringati HUT IBI ke-71 harapkan angka stunting kematian ibu dan bayi turun di Balangan. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun di Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Andala Putriani, berikut baterbangan selengkapnya. Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Balangan bentuk Pokja dan lakukan pembinaan kepada TPK 2D Sumberrejeki bertempat di kantor desa Sumberrejeki Selasa 28 Juni 2022. Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Balangan bentuk Pokja dan lakukan pembinaan kepada TPK 2D Sumberrejeki bertempat di kantor desa Sumberrejeki Selasa 28 Juni 2022. Tujuan dari acara tersebut yaitu untuk memberikan ruang dan manfaat kepada masyarakat agar mandiri dapat menggali seluruh potensi yang dimiliki masyarakat. PKK sebagai organisasi yang menjadi sarana perpanjangan tangan dari pemerintah yang bisa langsung ke ranah rumah tangga di masyarakat. Diwawancarai oleh tim Media Center Pemkab Balangan, Kepala Desa Sumberrejeki Joko Setiono, TPK 2D dapat mewujudkan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Setiono, Kepala Desa Sumberrejeki. Terima kasih kepada tim TP2 KD Kabupaten Balangan yang telah berkunjung ke Desa Sumberrejeki, menyampaikan bimbingan kepada warga kami, terutama kelompok kerja Pokja 1, 2, 3, dan 4 untuk PKK. Mudah-mudahan kedepannya pada tanggal 22 Desember nanti untuk Sumberrejeki bisa mewakili Kabupaten Balangan, mewakili provinsi kita ke tingkat nasional. Terima kasih atas pembinaannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang telah dibimbing, kami bisa melaksanakannya sehingga kualitas keluarga untuk Desa Sumberrejeki menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Setiono juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan sinergi semua pihak yang terkait dalam TPK 2D ini. Alkori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. MOU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan Kejaksaan Negeri Balangan terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Aula Kejari Balangan, Rabu 29 Juni 2022. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan Kejaksaan Negeri Balangan terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN di Aula Kejari Balangan, Rabu 29 Juni 2022. MOU ini ditandatangani Kejari Balangan Lakana dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tuhalus.
Ditemui usai penandatanganan Kajari Balangan, Lakana mengatakan hal-hal yang bisa dilakukan dengan adanya MOU ini. Pihaknya dapat memberikan bantuan hukum baik di pengadilan litigasi maupun di luar pengadilan atau non-litigasi. Hal yang kita bisa lakukan dengan adanya MOU ini adalah kita bisa memberikan bantuan hukum baik di pengadilan litigasi atau di luar pengadilan atau non-litigasi, yang antara lain adalah bisa memberikan konsultasi hukum atau bisa memberikan pertimbangan hukum, audit hukum, dan lain-lain. Disampaikan Lakana, di Balangan hingga saat ini belum ada kasus tuntutan perdata maupun TUN, dilihat dari belum adanya dinas yang digugat oleh masyarakat ataupun sekelompok masyarakat. Dilanjutkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan, Tuhalus mengatakan pihaknya bersyukur atas MOU ini, selain karena dinasnya banyak bersentuhan dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok tani, pihaknya juga perlu pendampingan hukum untuk berkonsultasi. Karena bagaimanapun kami yang ada di dinas sangat berharap, karena ini terbuka oleh Bapak Kajari untuk bisa menerima kami berkonsultasi baik bantuan hukum, fasilitasi maupun mediasi tentang bantuan hukum yang ada di Kabupaten Balangan, terutama untuk dinas kami. Kami sangat berharap kami bimbingan dan mediasi serta fasilitasi dari pihak kejaksaan tentang hukum perdata dan tata usaha negara. Hal ini nantinya yang akan dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan, baik penetapan harga sawit maupun kebijakan penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. BNNK Balangan adakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis penyusunan dan pelaporan terkait pelaksanaan Inpres nomor 2 2020 untuk SKPD di lingkup Pemkab Balangan dan Pemkab HST di Aula Benteng Tundakan Rabu 29 Juni 2022. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis penyusunan dan pelaporan terkait pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2020 untuk SKPD di lingkup Pemkab Balangan dan Pemkab Hulu Sungai Tengah di Aula Benteng Tundakan Rabu 29 Juni 2022. Inpres nomor 2 tahun 2020 dalam rangka penguatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di lingkungan instansi pemerintah, sehingga diharapkan aparatur sipil negara seluruhnya terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Rodi Rahmadinor, mengatakan dalam Inpres tersebut Presiden menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah untuk melaksanakan dua hal, melaksanakan rencana aksi nasional P4GN dan melaporkan hasil rencana aksi. Rodi Rahmadinor juga berpesan agar peserta BIMTEK yang diberi amanat menjadi petugas menginput data dan menyampaikan laporan agar bertanggung jawab melaksanakan tugasnya. Kasubag Umum BNNK Balangan selaku pemberi materi Sahirin menyampaikan sebelum terbit Inpres nomor 2 tahun 2020, sudah ada Inpres nomor 6 tahun 2018 berisi instruksi yang sama, namun yang membedakan adalah masa berlakunya. Inpres nomor 6 tahun 2018 berlaku hingga 2019, kemudian dilanjutkan Inpres nomor 2 tahun 2020 masa berlakunya hingga 2024. Kemudian untuk pelaporannya pada Inpres terdahulu dilaporkan dalam 3 bulan 4 kali dalam setahun. Sedangkan Inpres nomor 2 tahun 2020 atau yang berlaku saat ini menginput laporan setiap 6 bulan 2 kali dalam setahun. Dan masa penginputannya dibatasi sehingga rencana aksi yang dilakukan harus didokumentasi dan disimpan filenya dan dimasukkan pada Google Drive, karena yang diinput dalam aplikasi bukan file tetapi berupa link.
Sahirin mengatakan aplikasi dapat dibuka akhir Juni dan akhir tahun Desember dari tanggal 25 sampai tanggal 10. Dalam Inpres nomor 6 tahun 2018 ada 4 aksi generik dan 44 aksi khusus, sedangkan pada Inpres nomor 2 tahun 2020 ada 6 aksi generik dan 26 aksi khusus. Instruksi inilah yang dilaksanakan dan dilaporkan. Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Kepala Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, yang mewakili Bupati Balangan Abdul Hadi, resmi melantik 20 orang kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Balangan periode 2022 sampai 2023 di Aula Benteng Tindakan Kamis 30 Juni 2022. Kepala Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, yang mewakili Bupati Balangan Abdul Hadi resmi melantik 20 orang kepengurusan Forum Anak Daerah atau FAD Kabupaten Balangan periode 2022-2023 di Aula Benteng Tindakan Kamis 30 Juni 2022. Urai mengatakan tujuan dibentuknya kepengurusan FAD yang baru ini bisa dioptimalkan sebagai wadah partisipasi anak, yaitu sebagai sarana menyalurkan aspirasi dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Yang jelas Forum Anak Daerah ini dibentuk kan tujuannya untuk sebagai wadah partisipasi anak dalam untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan suaranya maupun untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya dalam pembangunan. Urai juga turut mengucapkan selamat atas berkiprahnya para pengurus dalam pembangunan dan berpesan agar mereka dapat menggunakan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Yang mana hasil dari keberlanjutan kepengurusan FAD tersebut diungkapkan Urai merupakan salah satu bentuk wujud penjaminan pemenuhan hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan hak berpartisipasi anak. Salah satu terpenting dalam mempersiapkan anak-anak adalah dengan memberi lingkungan yang baik dan mendukung segala potensi yang mereka miliki. Ditambahkan Urai, lingkungan yang dimaksud juga mencakup arti luas dan segala aspek, baik fasilitas umum, lingkungan hidup, sosial, keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karenanya melalui berbagai program dan fasilitas ramah anak yang sudah ada, menunjukkan kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam mengupayakan terciptanya sarana-sarana yang berpihak kepada hak-hak anak. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Kemenang Kabupaten Balangan gelar dialog kerukunan antar umat beragama dengan tema Memperkuat Moderasi Beragama di Banua Sanggam bertempat di Aula ASI Syura Kemenak Balangan, Kamis 30 Juni 2022. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan menghargai harkat hidup serta keyakinan dan kepercayaan orang lain, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan menggelar dialog kerukunan antar umat beragama dengan tema Memperkuat Moderasi Beragama di Banua Sanggam bertempat di Aula Asyura Kemenak Balangan, Kamis 30 Juni 2022. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rodi Rahmadinor selaku Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, serta diikuti oleh Kasih Pakis atau Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Kemenak Syamsuri Arsyad,
Ketua FKUB Balangan Supriyadi, Camat Paringin, perwakilan TNI Polri, penyuluh agama serta tokoh muda dan perwakilan lintas agama. Dalam sambutannya, Rodi Rahmadinor mengatakan ini merupakan tahun toleransi beragama dan tahun moderasi beragama, yang mana ujung tombak dari moderasi beragama adalah Kementerian Agama, serta penguatan moderasi beragama akan tercermin dari bagaimana kehidupan bermasyarakat dan mampu menunjukkan contoh tauladan yang baik sehingga membawa pengaruh yang luar biasa bagi sikap dan perilaku seluruh masyarakat yang heterogen untuk menjunjung tinggi toleransi. Tujuan dialog ini guna memperkuat moderasi beragama yang dasarnya untuk mewujudkan masyarakat Balangan beragama, melindungi hak-hak umat beragama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman, toleransi dalam kehidupan beragama, serta mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sementara itu, Supriyadi selaku Ketua FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Balangan turut menyampaikan terkait pemahaman yang komprehensif bagaimana sesungguhnya bermoderasi beragama untuk selanjutnya dapat mengedukasi masyarakat tentang praktek-praktek keagamaan yang moderat. Di Kabupaten Balangan selalu terjaga kerukunan umat beragama dalam menciptakan kerukunan ini di Kabupaten Balangan agar bisa lebih mengerti bagaimana hidup dengan toleran di berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun di masyarakat berkembang di wilayah kita Kabupaten Balangan. Adapun untuk sumber dana kegiatan lintas agama yang telah dilaksanakan ini berasal dari dana CSR PT Buma yang memberikan support, tentu maksud dan tujuannya agar Kabupaten Balangan selalu terjaga kerukunan dan terciptanya keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan bagi Kabupaten Balangan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia, Kabupaten Balangan, melaksanakan seminar sekaligus memperingati HUT IBI ke-71 bertempat di Gedung Mayang Maurai, Kecamatan Paringin, Sabtu 2 Juli 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Andela Putriani, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Balangan melaksanakan seminar sekaligus memperingati HUT IBI ke-71 bertempat di Gedung Mayang Maurai, Kecamatan Paringin, Sabtu 2 Juli 2022. Ketua Pengurus Cabang IBI Balangan Yuliana mengatakan, seminar sehari dalam rangka memperingati HUT IBI ke-71 di Balangan dengan tema penanganan pertama pada kegawat daruratan preeklamsi dan eklamsi. Alhamdulillah hari ini tanggal 2 Juli 2022 kita pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia melaksanakan seminar sehari dalam rangka memperingati HUT IBI yang ke-71. Hari ini kita mendatangkan narasumber dari Banjarmasin, Ketua PD IBI Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Haji Supri Nuriyani. Harapan kami setelah diadakannya seminar pada hari ini, angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Balangan menurun. Kita berharap semua bidan di Kabupaten Balangan mampu melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif dan bertanggung jawab untuk kedepannya. Kemudian lanjutnya setelah diadakannya seminar tersebut, angka kematian ibu dan bayi di Balangan bisa menurun. Sementara itu, Wakil Ketua 2 IBI Provinsi Kalsel, Rusmiati Agustina saat ditemui awak media berharap IBI Balangan terus menjadi sukses
dan bermanfaat bagi masyarakat. IBI Balangan di dalam rangka HUT IBI ke-71 ini sesuai dengan tema bagaimana penanganan kasus kegawat daruratan maternal agar menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan angka kesakitan serta penurunan angka stunting, sehingga IBI Balangan tambah jaya. Sukses untuk IBI Balangan. Semoga IBI Balangan menjadi IBI yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Alkori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.